Ya saya tuh di rumah saya punya sofa seks yang sengaja saya beli, saya taruh kamar agar kita bisa punya tempat lain, punya variasi lain. Kita juga pernah beli aksesoris. Itu sofa itu udah melihat apa aja tuh di kehidupan kalian berdua. Bahkan kamar kita pun Istrinya bentuknya gajah. bentuknya gajah. Jadi depannya gajah ada belalai. Ada belalainya gitu. Jadi belalainya aku masuk ke tempat belalainya gajah itu. Ah, itu lucu. Nah, itu. Halo Mama and Dad, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin, seksolog klinis di Boba Bobok Bareng. Kali ini ada pasangan yang sudah lama sekali menikah ya. Akhirnya mau diundang di Boba. Nah, kita akan coba cari tahu nih tips and trik mereka bertahan 17 tahun. Itu seperti apa? Iya nggak sih? Apa kabar Kang Denny Cagur? Baik. Saya sehat juga ya. Sehat, Mas Tipa, Mbak. Santi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke. Jadi tadi sebelum mulai kan aku udah bener-bener penasaran karena nggak mungkin ya ada rumah tangga yang zaman sekarang gitu bisa bertahan 17 tahun tanpa ada naik turunnya. Terutama nih gitu ya di saat-saat pandemi. Ya kan? Nah, pandemi itu challenge banget buat banyak orang karena terus terang pas masa-masa pandemi aku tuh banyak banget menghadapi orang-orang yang mau bercerai. Nah, buat Mbak Santi gitu ya, untuk Mas Denny, kira-kira tantangan terbesar pas pandemi itu apa di relationship? Apa ya kalau di relationship sih kemarin alhamdulillah kita tuh nggak terlalu yang karena pekerjaan saya juga kan masih tetap berjalan semuanya tuh Mbak. Karena dari sisi pekerjaan semuanya masih berjalan. Paling yang mulai terasa banyak goncangan itu karena karyawan, istri kena, saya kena, anak-anak kena. Nah itu tuh mulai dari kita di rumah itu setiap kamar akhirnya jadi ruang buat isoman. Pertama di bawah tempat driver, udah kita yang nyiapin vitaminnya nganterin ke bawah. Nah lebih sampai akhirnya serumah-rumah ya. Sampai serumah-rumah gitu. Nah lebih ke situ sih bagaimana kita menghadapi satu persatu orang rumah kena satu persatu tuh. Gitu. Tapi perubahan ini nggak ada ya, kayak misalnya kan ada orang yang lebih banyak work from home. Biasanya kan punya kesibukan masing-masing ya, pasti jadwalnya padat. Terus tiba-tiba banyak banget waktu untuk berdua, terus gitu malah jadi sering berantem gitu. Ada nggak momen-momen seperti itu? Nah kalau kita sih kemarin saya kan pekerjaannya syuting dan 2020 bukannya nggak bisa ngapa-ngapain? Saya masih jalan semuanya Mbak. Oh gitu. Cuma memang ada penyesuaian. Dalam arti biasanya di studio itu ada penonton sampai 750 orang. Langsung berkurang sampai akhirnya tidak ada penonton. Nah beratnya tuh di situ tuh bagaimana kita ngelawak tanpa ada penonton yang ketawa. Iya kan biasanya kan ada respon itu yang bikin kita jadi wah ini berhasil nih lawakannya, ini kayak krik gitu semuanya ya. Sedangkan kita kan biasanya tiap ngejok main gombal-gombalan ada yang cie, ada yang ngakak, ada kalau lucu banget rame. Tapi ini mau selucu apapun akhirnya ya sepi gitu. Awal-awal berat, tapi lama-lama ya lucu mah lucu aja, dalam arti masih ada kameramen juga, kita masih mendapatkan feedback. Nah, di situ sih momen-momen yang saya rasakan kalau di pekerjaan. Iya. Nah, karena lagi pandemi ini sendiri gitu ya, aku kan banyak sekali memberikan tips ya, terutama untuk suami istri karena kehidupan seks juga berubah gitu. Kayak misalnya stres gitu ya, stresnya dari mana? Ya mungkin pekerjaan nggak berubah, tapi kan stres pandemi, ketidaktahuan, ketidakpastian, ini mempengaruhi urusan ranjang buat Mas Denny sendiri dan Teh Santi nggak sih? Enggak sih, alhamdulillah. Karena kalau kita nih dari awal menikah sampai 17 tahun ini, kita nggak pernah ada komitmen apa gitu ya, terutama urusan seks ya. Tapi karena aku melihat tidak pernah menemukan penolakan dari dulu. Jadi Teh Santi nggak pernah ditolak sama nggak pernah gitu. Jadi standby. Suami siaga sekali loh. Siap dia, kapanpun siap. Asik. Ayo Om. Jadi berbalik sama pun ke akunya jadi begitu gitu. Jadi kan dia nggak pernah nolak ya. Aku pun kalau tiap diajak tuh nggak pernah harus bisa, kecuali memang kalau lagi halangan ya gitu.
Iya, kadang teman-teman juga mengalami itu tuh. Saya dengar kadang istrinya ngomong, kalau saya sampai sekarang tuh di pernikahan kita yang lumayan panjang, semuanya masih oke. Nah, ini nih Mbak Zaya yang menurut saya tuh penting harus dijaga sama suami istri tuh, kita berusaha bagaimana api itu tuh jangan mati. Api asmara kita, hotnya kita tuh jangan sampai padam. Karena beberapa teman-teman banyak yang cerita udah susah kalau sama gitu. Ya mungkin ya ada sih sekali dua kali nolak ya gitu ya. Tapi kan yang menarik tadi adalah gini, hampir selalu berusaha untuk oke kan untuk mau. Nah itu gimana tuh cara menjaga api asmaranya tuh supaya kan gini, kalau nggak nolak berarti kan banyak enaknya. Iya. Kalau ini termasuk yang kreatif sih. Oh, baiklah. Jadi itu yang perlu kita dengar ya enggak? Itu gunanya boba ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Ibu, bagaimana menjaga api itu nggak hilang, itu kan PR kita nih. Bagaimana kita harus, kayak saya tuh di rumah saya punya sofa seks yang sengaja saya beli, saya taruh kamar agar kita bisa punya tempat lain, punya variasi lain. Kita juga pernah beli aksesoris. Sofa itu udah melihat apa aja tuh di kehidupan kalian berdua. Bahkan kamar kita pun sekelilingnya kaca gitu. Kita desain untuk ke arah sana. Kanan, kiri, atas semua kaca. Kamar saya, kasur saya di atas ini kaca. Emang dari awal bikin rumah udah saya konsep. Kayak 50 Shades of Grey ya, yang ada kacanya di atas. Jadi kita gitu, sambil main sambil evaluasi. Bener loh. Buat saya itu lebih mending dibandingkan sama film porno, karena porno kan bisa mempengaruhi keintiman. Ya kalau ngelihat kayak begitu kan organik ya. Setuju. Saling langsung melihat. Iya, jadi di sisi sini kaca besar, di atas kaca besar. Jadi saya pun sambil hubungan sama itu sambil ngelihat itu keseruan tersendiri yang akhirnya membuat ya jadi works gitu. Nah, pertama-tama gitu kan sebelum ada ide ini kan pasti kan ada risihnya juga dong, nggak mungkin nggak gitu. Terus itu gimana menghilangkan kerisian? Saya tahu sih ini udah 17 tahun lalu, tapi aku jadi kepo. Awal-awalnya, kan ada nih orang nih ya, misalnya diusulin sama suaminya atau disuruh sama istrinya, kamu lebay yang, kamu begini yang. Itu sempat terjadi nggak sama kalian sampai bisa, wah saya mau kaca semua, mau begini, drama-drama itu ada nggak? Karena di awal tuh udah dikasih surprise gitu ya, jadi kesininya tuh aku yang surprise, ternyata jadi ini kreatifnya dia kreatif banget ya. Baiklah. Jadi pas awalnya tuh kita yang pas malam pertama itu lihat ya, malam pertama setelah menikah itu dapat kado dia, tapi dia nggak cerita sama aku dari Bang Komeng, yang G-string untuk cowok, tapi kamu pakai G-string? Dikasih kado. Ada visual pusing nih. Jadi G-stringnya lucu. G-stringnya bentuknya gajah. Bentuknya gajah. Jadi depannya gajah ada belalai. Ada belalainya gitu. Jadi belalainya aku masuk ke tempat belalainya gajah itu. Itu lucu. Nah itu jadi pas begitu malu. Oke. Tapi apa jadi nafsu apa jadi lucu nih? Jadi lucu gitu pas begitu pas. Aku siap-siap dong. Bersih-bersih seperti biasa, bersih-bersih aku pakai nih. Aku pakai, saya mau ngasih tahu dia surprise juga. Aku pakai, udah cemplungin ke situ, masih pakai anduk. Udah dia ada di tempat tidur, aku diri buka anduk, jengreng, dia ngakak. Terus gimana tuh? Dari situ tuh udah mulai emang orang gila nih gitu. Jadi ya sedih ikut gila saja, ikut aja alurnya gitu. Nah ini kan yang butuh kerelaan kayak gini, karena gini ya, jangan pernah ngomentarin kayak misalnya fantasi seksual atau gaya-gaya lucu-lucuan kayak begini, itu jangan sampai itu kan dibilang gini, kamu lebay banget, kamu aneh. Ya udah ikut rusuh aja. Apa sih ruginya? Ya kan? Ada yang malah mengomentari pasangan, ya ngapain sih pakai lingerie kayak gitu, norak banget. Ya ngapain sih pakai celana gajah, aneh banget. Ya udahlah ikut seru-seruan aja. Asli deh dua-duanya malah diuntungkan jadi kayak begini kan. Kalau kita mengomentari sisi itunya malah membuat pasangan kita down. Dia merasa udah bakalan seru, tahu komentar dari pasangannya malah negatif. Langsung, itu bisa mematikan bahaya sih. Nah kalau kita sih selalu saling support dalam hal itu. Buktinya 17 tahun masih inget ya ceritanya. Berarti kesannya makin bagus banget itu. Bahkan kita pernah beli aksesoris yang kita pakai berdua. Oh oke. Jadi kita pakai berdua, nih aksesorisnya ini kita pakai berdua. Ini ke maminya akan begini, pakainya di papi gini. Kita eksperimen, tujuannya apa? Cuma satu, agar api itu tetap ada gitu. Karena kan hubungan yang enak suami istri, kalau apinya masih seru,
kita jalaninnya tuh enak. Iya, iya. Gitu. Lebih seru. Terus gini, nah berarti kalian juga akan sudah pernah mencoba itu love toys dan sebagainya? Kalau paling lebih ke aksesoris aja sih. Oh, aksesoris Iya, ya. Tapi kalau misalnya toys nggak nyoba? Enggak. Jadi kita nggak ada yang penasaran aku. Padahal kan bisa tuh sambil pemanasan, seru-seruan berdua. Ini bukan buat masturbasi ya, buat cerita yang buat hubungan seksnya gitu. Nah iya itu maksudnya kita pakai pada saat berdua. Jadi kalau dia nggak punya sendiri, aku juga nggak punya. Takutnya kalau dia punya mainan sendiri, aku punya mainan, aku malah lebih menikmati sama mainan daripada sama pasangan aku. Gitu, begitupun. Tapi pasti orang banyak yang takut kayak gitu juga kan. Iya, karena kan yang kita lawan berat, yang kita lawan baterai nih. Gitu. Iya nih, ini cowok ada cakai ini, baterainya ada lobetnya nih. Karena beberapa teman, saya banyak ngobrol tentang hal ini. Beberapa teman lebih menikmati mainannya dibandingkan pasangannya. Kalau gitu gini nih, saya mau membantu ya setiap orang yang punya ketakutan hal yang pasti nih ya, kebetulan aja nih Kang Denny ekspresif nih menyatakannya, tapi saya yakin sejuta laki-laki di sana juga kadang-kadang suka takut terintimidasi sama itu. Jadi gini, cobalah ketika kamu misalnya mau bermasturbasilah dengan sehat. Satu, masturbasi sehat itu tanpa pornografi. Kedua, masturbasi yang sehat itu adalah untuk me time, ya, gitu. Karena gini, jangan menggantikan kayak dildo, love toys atau apapun dengan pasangan. Jadi gini, kurang nih sama istri, kurang nih sama suami, aku mau pakai ini toys nah itu salah. Iya. Ya kan, udah pasti ya beda lah, bener kan? Iya. Mending baterai, sekarang charger. Ya kan, di-charge kan. Bisa 3 hari itu. Waduh. Bisa 3 hari nggak habis-habis. Terus getarannya bisa 6 skala Richter kan. Bisa sampai gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu sebenarnya jangan dijadikan substitut gitu. Untungnya sebenarnya kalau toys baik buat laki-laki maupun buat perempuan itu untuk me time aja supaya bisa fokus ke kelamin. Karena pada saat hubungan seks nggak bisa fokus ke kelamin kan, pasti 5 panca indera kita itu kepake. Jadi kalau misalnya kan rugi karena kita nggak menjalin relasi dengan toys, kita menjalin relasikan dengan manusia lah ya. Iya, benar. Jangan lupa ya Mama and Dad, tujuan hubungan seks ada 3. 1, punya anak. 2, rekreasi untuk bikin enak ya. Karena yang bikin anak belum tentu bisa bikin enak, betul. Yang ketiga adalah untuk menjalin relasi. Jadi kita menjalin relasi dengan manusianya, bukan dengan toys. Kalau sampai sama toys keenakan, ada yang masalah nih dengan relationship-nya. Iya. Gitu. Dan prestasi ranjang bukan ditentukan oleh apa yang Anda miliki, tapi bagaimana Anda memainkannya. Ya betul, the man behind the gun lebih penting. Bahagia banget kameramen kayaknya. Langsung, gitu. Ada yang belain. Dia tuh nggak pernah ngerasa pengen jago sendiri di atas ranjang gitu misalkan ya. Oke, mami misalkan enaknya gimana? Mami mau di atas? Mami di mana? Mami posisi gimana? Ditanya. Iya, gitu, selalu ada komunikasi gitu. Kadang bahkan ada pernah dia melakukan yang beberapa kali tuh aku nggak nyangka gitu ya, sampai lampu dia mati-matiin, terus mata aku dia tutup, habis gitu, mami pegel kan dari tadi, capek kan ngurusin anak-anak, ngurusin rumah, papi pijitin ya gitu. Oh, jadi